Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan di episode ke-8 ini kita akan membahas tentang film pendidikan. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang merupakan kameramen. Ya, saya kameramen handal kita, Pak Usman. Selamat datang Pak Usman di Ngopi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, baik. Ya, seperti biasa ini teman-teman, di ngobrol olahraga dan pendidikan. Sebelum kita jauh mengupas tentang film pendidikan, ya Pak Usman saya dengar Pak Usman lagi kuliah ini. Alhamdulillah saya lagi kuliah di bawah Pak. Jurusan apa Pak Usman? Dia Jurusan di mana kuliahnya? Di ISBI. Di ISBI itu ISBI apa itu? Dia jurusan seni. Institut Seni Budaya Indonesia. Tapi dia di Takalar. Katakalar. Oh, dia adalah merupakan cabang dari ISI Surakarta. Surakarta. Oh iya. Apa yang menjadi motivasi kuat kita sehingga masuk di jurusan itu? Jadi awalnya Pak, Ya. dulu waktu di sekolah kelas 3, dua kali ditawari oleh dosennya Polimedia Makassar. Saya ditawarin untuk beasiswa, Polimedia. Ya, jurusan film juga. Film. Ya, namun tidak ada izin dari orang tua. Oh, ya itu. Jadi dua kali. Kenapa ceritanya? Kenapa? Dua kali beasiswa. Ini kan beasiswa. Beasiswa saya tolak dua kali, Pak. Saya tolak beasiswa. 2 kali itu beasiswa. Apa alasan orang tua sampai? Saya turun di Makassar pertama kali 2019 bulan 6. Disitulah saya ditawari sama dosennya Pak Muhajir di Polimedia. Iya. Setelah habis UKK, langsung dia kabari. Bilang, bagaimana dek? Lanjut lagi kuliah di kampus. UKK itu uji kompetensi keahlian. Oh iya. Lanjut lagi kuliah. Iya. Saya tidak punya modal, Pak. Iya. Orang tua saya tidak punya modal untuk kuliah. Nah, terus dia mengatakan, urusan kuliahmu, kamu hanya tampil untuk dirimu sendiri. Persoalan kuliah, persoalan biaya kuliah, persoalan tempat tinggal dan tempat kerja, ada di bawah. Sisa masuk menarik kuliah. Ini teman-teman. Sisa masuk kuliah. Proses pendaftaran sudah berjalan. Singkat cerita, saya sudah di tahap terakhir. Dari kantor desa sama urus berkas-berkas. Iya kan, kalau harus ada kantor desa kan. Dari kantor desa, saya turun di Makassar. Sampai di bawah saya kabari kakak yang sekarang di Selayar. Bagaimana ini kak? Saya mau kuliah. Tapi dia langsung jawab, ada di biaya. Saya jawab, untuk biaya kuliah saya ditanggung oleh kampus. Saya ditanggung oleh Pak Muhajir, saya sebut namanya Pak Muhajir, ditanggung. Terus persoalan kehidupanmu, rumah tempat tinggal sudah saya disiapkan di bawah kak. Tempat tinggal. Terus pekerjaan, dia punya pekerjaan percetakan, dia suruh kelola. Oh ya, dia suruh kelola. Berarti peluangnya bukan cuma kuliah. Tempat kerja sudah ada disiapkan. Kuliah sambil kerja. Tempat kerja, jadi ya Polimedia harapannya itu cuma masuk hari Sabtu. Habis itu kerja kelas eksekutif lah, kira-kira gitu ya. Nggak full masuk. Iya. Dia tolak. Pikir-pikir dulu. Jadi saya pikir-pikir Habis itu saya tanya orang tua. Jawab orang tua sama. Tema kalau pengalian duit nak. Itu jawabannya. Jadi saya hampir merenung beberapa hari, Pak. Tema kalau pengalian duit. Berarti di mana diambilkan uang? Tema kalau pengalian duit. Gimana mau diambilkan uang? Aku bilang, ini diriku mami nih yang mau aku bawa turun. Karena sudah tersedia. Sudah tersedia. Penginapan, tempat tinggal, pekerjaan sudah siapkan. Bahkan kendaraan sekalipun dia siapkan. Iya. Apa pertimbangan orang tua? Tanya dulu kakak. Orang tua menginginkan saya jadi tentara. Abdi negara tentara. Oh, begitu jadi ceritanya. Dia gara-gara ini alasannya. Iya. Fokus saja latihan nak. Fokus saja bagaimana. Dan
malamnya saya sempat cerita sama tante. Saya bilang begini, tante, tanta, pun namang kasarana, tanta, pun napali atingku, batta lagi erok na tato aku. Biasa andat na maksimal. Artinya kalau bukan dengan keinginanku, tidak maksimal saya berusaha. Karena kita yang mau menjalani kan. Saya menjalani. Tapi begini, ini pengalaman juga ini, Pak Usman. Secara pribadi, ketika pilihan orang tua itu, sepertinya itulah pilihan terbaik. Ya betul. Kita tidak boleh menyesali kalau misalnya ada keinginan orang tua yang karena sesungguhnya di situ Tommy itu ruangnya kita mengabdi, membahagiakan orang tua. Karena kadangkala kalau kita tidak memenuhi ekspektasinya, kadangkala juga hambar betul. Karena kita tidak juga membahagiakan orang tua. Lantas belum tentu juga kita bahagia di situ kan? Itu awalnya. Jadi memang awalnya manusia tidak gampang menerima sesuatu. Jadi kita awalnya kita tidak terima awalnya. Saya tidak terima. Bagaimana ini? Tapi akhirnya kita terima. Syukurnya orang tua, mama dengan bapak. Wih, bahaya nih. Saya telusuri di Google, gagal ini kalau jadi tentara ya. Saya semangat terus. Terus 4 kali mendaftar, Pak. 4 kali mendaftar. Saking semangatnya itu sampai 4 kali mendaftar dan tidak jadi. Gagal, bukan rezeki. Artinya itu kan kehendak Allah itu. Yang pasti kita sudah tidak jadi abdi negara, tetapi sudah mengabdi ke orang tua. Ini terlalu ini panjang sekali nih kalau kita cerita tentang pribadinya nih Pak Usman, teman-teman. Dan ini sangat menarik. Namun kali ini kita akan coba ulas. Nanti kita akan buat sesi sendirinya nih kayaknya ini. Seru ini Pak. Karena seru ya. Kalau cerita ada batas. Ini memang unik. Ini pengalaman sebuah pengalaman hidup, pengalaman spiritual yang kemudian mengandung banyak makna dan kesan. Namun kali ini saya ingin bertanya-tanya sedikit ini dengan Pak Usman terkait tentang film pendidikan. Namun sebelumnya sudah berapa film? Bapak kan kameramen ya? Sutradara atau kameramen? Awalnya ikut-ikut. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ini lucu sampai masuk pada pembuatan film. Sebagian besarnya kan film pendidikan ya. Iya betul. Film lokal film indie film indie apa istilahnya? Film lokal. Film lokal. Jadi awalnya film yang saya geluti garap itu film Mika yang diproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Saya ingat itu. Saya pernah nonton itu. Iya, Mika. Itu diproduksi selama 3 bulan. Yang disutradarai oleh Eskian Baharsa. Disitulah saya masuk. Artinya kita ini mau juga masuk. Jadi, mau main film ceritanya. Jadi masuk casting Pak. Masuk casting. Di tempat castingnya itu di ruangannya. Ruangan aula. Sempat ikut casting. Ikut casting. Itu lucunya. Oke, peserta. Terus atas nama selanjutnya silakan naik. Bagaimana dengan menangis? Mas, saya menangis. Bagaimana dengan ketawa? Menangis. Perkenalkan nama saya. Saya Muhammad Usman, lulusan dari sini multimedia. Saya punya keahlian, langsung saya sebut. Saya juga suka editing, editor dan kamera sebagainya. Oke. Tiba pengumuman malamnya saya gugur. Mesanunya tempat krunya. Iya betul. Saya datang nih. Bercanda nih. Datang mah. Pas sampai di sana saya kaget. Bilang bagaimana siap jadi masuk untuk jadi tim. Waduh, saya ini tidak tahu apa-apa. Tim maksudnya kru ya. Tim di produksi tuh ya. Saya lihat ada kompetensi untuk ini. Bantu-bantu main dulu. Iya. Jadi apa tugas saya, Pak? Itu angkat kamera, lensa, mari kan. Itu yang awal saya kerja, ikut-ikut. Usman, ganti kamera. Ganti lagi. Usman, mana? Di film Mika itu. Iya. Saya cuma angkat, ganti lensa dan sebagainya. Akhirnya saya dicoba untuk memberikan kamera untuk merekam. Di situlah mulai kapan saya bisa memiliki seperti ini. Kapan saya di sini? Kapan posisinya menjadi kameramen? Iya. Kapan? Menjelang waktu produksi selesai, pra produksi untuk editing, disitulah saya keluarkan bakat untuk mengedit, menggabungkan. Jadi bukan fullnya saya mengedit di film Mika, tetapi untuk menyambung scene per scene ada sumbang sisa. Jadi di samping kameramen, kita juga editing. Jadi saya mengedit. Dari awal situlah saya mulai
fokus di dunia itu. Dunia Ya. film ya. Produksi selanjutnya itu Syahadat. Syahadat. Ya, itu ceritanya dia apa? Cinta yang beda agama bahasa kasarnya. Iya, gitu ya. Satu Kristen, agama lain, yang satu itu agama Islam. Agama Islam. Tidak, Ya. tapi dia tetap bertahan untuk bersatu. Dan sebagian besarnya kan Ya. Mika itu juga kesehatan. edukasi juga ya. Edukasi. Dia memang tentang kesehatan masyarakat. Edukasi kesehatan. Menjaga kesehatan. Syahadat juga ini kan Syahadat. edukasi di hal-hal mungkin sosial ya. Iya, dia bagaimana caranya kita memperjuangkan yang memang hak kita. Itu Ji. Iya. Memilih tentang pilihan di sini. Tentang pilihan. Tentang pilihan mengikuti arahan orang tua atau mengikuti pribadi. Itu sama dengan yang tadi pembahasan. Iya. Orang tua diikuti dengan orang tua atau dengan pribadi. Iya. Itu. Tapi kita kalau kita bahas satu persatu ini panjang ini dan sepertinya kita mengendorse film ini. Terus sesudah Syahadat apa lagi? Produksi selanjutnya itu adalah Miska. Ini menarik nih. Mika beda ya Miska ya? Beda Pak. Miska. Mika. Kalau Miska film dia filmnya SMK Darul Melayu. SMK Darul Ulum Melayu. Sekolah ya? Sekolah. Wih, luar biasa. Dan itu sampai ke provinsi. Filmnya sampai ke provinsi. Iya. Sempat juga dibedah oleh kampus perfilman ISBI ya. Ternyata ini mungkin ceritanya ya. Tadi sambungannya ya. Oh iya. Bersama sutradara film dan kru-kru film di kampus ISBI untuk membedah film ini. Kekurangan dan kelebihannya apa. Artinya sudah dibedah oleh pakar. Ya. Kan di ISBI sudah pasti dosen-dosen di sana adalah pakar di bidang seni kan? Iya. Dan sudah tidak ragukan lagi untuk menampilkan karya ini. Artinya, begitu ya? Gimana kesimpulannya? Artinya kan pasti ada rekomendasi atau saran-saran dan masukan terkait film sarannya ini. Di sana produksi lagi. Oh, produksi lagi. Kelebihannya dia punya sinematografi yang bagus di film ini. Masya Allah. Dengan bahasa daerahnya, lokalnya, dan pasti ada kesalahan dan dari segi apanya tuh. Baik Pak Usman, ini cukup panjang obrolan kita ini terkait tentang pendidikan. Namun sebelumnya saya ingin tanya kita ini, apa sesungguhnya motivasi bikin film pendidikan Pak Usman? Mungkin hari ini kita tidak bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat atau pendidikan, tetapi dengan karya inilah dia bisa mempelajari bahwasanya pendidikan itu penting. Pendidikan itu sangat penting. Jadi belajar dari film Miska, orang tuanya mengatakan, "Tia mau ke sekolah. Manu tangga sekolah jadi tonja kau tahu. Jangan mau ke sekolah karena biar tidak sekolah, kau kan jadi manusia." Iya, manusia apa dulu? Jadi level memang beda. Oh itu anunya ya. Tapi titik akhirnya dia mengatakan seperti ini, sekolah kona. Tampornak kamu tang sekolah. Iya. Artinya apa? Kamu sekolah. Cukup saya yang tidak punya pendidikan. Iya. Kita mungkin mau bilang bahwa kita buat film untuk menginspirasi. Karena setiap film itu mengandung nilai-nilai moral di dalamnya yang bisa diadaptasi dalam kehidupan pribadi masyarakat hari ini kan. Iya betul. Kira-kira itu ya barangkali Pak Usman ya. Ini teman-teman obrolan kita cukup menarik ini. Masih banyak hal yang saya mau obrolkan dengan Pak Usman. Hal-hal yang tadi terkait tentang pribadi yang mungkin kita perlu lebih eksplor lagi terkait pengalaman spiritual. Itu bangun tuh. Yang pasti obrolan kita setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan bahwa film pendidikan, nonton film itu tidak sekedar menikmati seninya, tetapi memberikan inspirasi kehidupan terhadap orang yang menontonnya. Sehingga film pendidikan ini memang sangat bermanfaat dalam rangka menjaga kelestarian baik budaya, sosial, maupun membangun karakter anak-anak muda kita. Jadi kita bersyukur ada Pak Usman dan kawan-kawan yang senantiasa berkiprah dalam dunia film pendidikan. Kita berharap ini ada film-film berikutnya lagi, Pak Usman, dari film-film yang disebutkan. Dan selamat ini menempuh
pendidikan di ISB jurusan TV dan film. TV dan film. Masya Allah. Jadi nanti betul-betul sudah Betul. profesional di apa namanya? Kalau sudah selesai ini ya sudah tidak Ya. diragukan lagi ini. Itulah. Ya, kira-kira gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di podcast ngopi. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang punya saran komentar silakan tinggalkan di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa subscribe konten ini, channel ini, karena dengan mensubscribe dan klik bunyi tanda loncengnya, maka teman-teman akan mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.